Ya, debat Capres nanti akan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik. Apakah ini akan menjadi panggungnya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini masih menjabat sebagai Menhan, atau mampukah Anies dan Ganjar melakukan tren penampilan gemilangnya dalam debat kedua nanti? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama juru bicara Timnas Amin, Mas Sukamta, lalu sudah ada Mas Guntur Lebang dari TPN Ganjar Mahfud. Sebenarnya kita masih ada Mas Baidul Hadi, cuma nampaknya kami masih mencoba memulihkan saluran komunikasi kami dengan beliau. Selamat sore Mas-masku sekalian. Selamat sore. Ya, Mas. Saya ingin ke Mas Sukamta dulu deh. Ini bagaimana persiapan debat tiga capres dalam hal ini Mas Anies sendiri, Mas Sukamta? Baik, memang Mas Anies ini backgroundnya bukan pertahanan, tetapi dari sisi geopolitik, beliau ini sejak muda sudah menjadi warga dunia, sejak SMA sudah mengalami pertukaran pelajar di Amerika, dan beliau menjadi tokoh bukan hanya nasional tapi juga tokoh dunia. Jadi untuk persiapan debat yang akan datang itu Mas Anies sangat siap, dan insya Allah tidak akan kalah dengan Menteri Pertahanan yang sekarang menjadi calon Presiden 02. Oke, dapat insight dari siapa aja Mas Anies terkait dengan tema pertahanan ini, Mas Sukamta? Di tim Anies itu ada ratusan jenderal purnawirawan yang bergabung. Mereka memberikan konten, masukan, dan juga penyiapan program untuk konten pertahanan. Di samping itu juga ada anggota-anggota Komisi 1. Saya anggota Komisi 1 sudah 2 periode, jadi untuk memberi masukan soal rencana pertahanan ke depan ini sudah cukup lebih dari memadai. Nah, Pak Anies di dalam konteks pertahanan dan geopolitik ini, sekedar untuk insight saja, itu ingin sedikit mengubah paradigma kita. Jadi kalau selama ini pendekatan geopolitik Indonesia di kancah dunia itu pendekatannya cenderung pragmatis, hanya semata-mata diukur dari untung rugi secara ekonomi, maka Pak Anies itu mengatakan bahwa sudah saatnya Indonesia ini tampil di forum global dengan mengedepankan nilai. Nah, dari situ nanti nilai itu menghargai nyawa, menghargai teritori setiap negara, menghargai kelestarian alam, kelestarian lingkungan. Nah, dari situlah model ya, Mas Sukamta, kami juga nampaknya memiliki pengembangan ekonomi maupun pelestarian lingkungan itu ditata kemudian. Nah, dalam konteks pertahanan, Pak Anies karena sekarang ini minimum essential force itu akan selesai segera, Pak Anies membuat term baru, jadi nanti bukan minimum essential force kedua, tetapi ada term baru yang beliau katakan yaitu new essential force. Kalau minimum essential force itu kita hanya ingin memenuhi kebutuhan minimalis, itu pun tidak terpenuhi sekarang. Nah, Komnas HAM akan memberikan surat perlindungan kepada korban, ya ini untuk menunggu hasil dari alat-alat bukti gitu yang akan diberikan oleh TPN Mahfud itu sendiri melalui. Jadi Pak Anies itu ingin agar pertahanan kita itu pertahanannya adaptif terhadap tantangan yang sedang mengalami perubahan sangat luar biasa. Ancaman-ancaman juga mengalami perubahan. Ada ancaman hibrida, ancaman yang dikaitkan dengan populasi, dengan sumber daya yang terbatas, dan seterusnya, maka belanja alutsista yang fiskalnya, ruangnya terbatas sekali, itu harus diarahkan kepada alat-alat yang sangat
efektif, efisien, diperlukan, interoperability-nya bagus. Nah, adaptasi terhadap peralatan juga bagus. Nah, di samping itu juga penguatan SDM. Kita tidak ingin terjebak pada perlombaan senjata. Hanya banyak-banyakan senjata latah karena tetangga-tetangga kita menaikkan anggaran untuk belanja negara di bidang senjata. Karena ruang fiskal kita yang sangat terbatas untuk improvisasi untuk belanja. Kita tidak punya kemewahan itu. Dan kita tidak ingin terlalu membebani masyarakat Indonesia ke depan dengan utang-utang luar negeri yang terlalu banyak, apalagi kalau hanya untuk kepentingan belanja senjata yang belum tentu itu menjadi prioritas UO atau angkatan. Karena selama ini ada problem belanja senjata kita. Seringkali yang diperlukan tidak dibeli, sementara yang dibeli itu tidak diperlukan. Nah, kita tidak ingin tradisi seperti itu akan terus berlanjut dan itu akan terjadi pemborosan. Nah, sehingga ke depan betul-betul new essential force itu diperencanakan dengan baik dan ditata pelaksanaannya sehingga belanja pertahanan kita itu betul-betul efektif, efisien, sesuai dengan kebutuhan seluruh matra, sesuai dengan tantangan yang kita hadapi, dan juga penguatan SDM yang cocok dengan persenjataan yang kita beli, yang diadakan. Terima kasih. Oke, saya ingin ke Mas Guntur. Mas Guntur, terkait dengan tema debat nanti, bagaimana tim Ganjar Mahfud menyikapinya? Ya, selamat sore, Mas. Untuk debat 3 ini kan sepertinya kami melihat ya Pak Ganjar ini dianggap underdog gitu karena 02 fokus kuat ke pertahanan dan 01 yang tadi seperti Pak Sukamta bilang punya latar geopolitik dan political science yang sudah lama gitu. Tapi kami rasa itu justru menjadi kesempatan untuk membuktikan ke publik ya bahwa Pak Ganjar ini memiliki kemampuan, memiliki persyaratan gitu untuk menjadi panglima tertinggi nantinya. Dan di sini kita juga salah satu yang kemudian menjadi persiapan utama Pak Ganjar tetap adalah seperti tadi sudah disinggung juga untuk bertemu dengan rakyat, karena bagaimanapun temanya ada geopolitik, ada pertahanan dan keamanan. Jadi isu keamanan dan ketertiban, isu keamanan nasional itu tetap juga menjadi fokus yang mana kita pun akan mengaitkannya dengan konteks global, karena pada akhirnya semua tema debat ini akan kembali ke yang namanya national interest, apa yang mau kita dapatkan dalam percaturan global. Oke, kalau tadi memang pihak 01 mengatakan bahwa Mas Haris itu kurang lebih menguasai terkait dengan geopolitik, kalau saya tidak salah ya Mas Sukamta. Nah, Mas Guntur, terkait dengan Ganjar Mahfud dari beberapa subtema di debat nanti, Ganjar ini lebih yakin menghadapi di bagian yang mana nih sebenarnya? Atau mungkin lebih dikuatkan di sisi yang mana kalau boleh tahu? Saya izin dulu ya. Kalau untuk ketiga ada 6 ya kira-kira tema debat, kami rasa semuanya Pak Ganjar akan siap. Tapi memang untuk isu-isu seperti pertahanan gitu, tadi kita lihat Pak Sukamta menyebutkan di Timnas ada Purnawirawan, di kami juga ada Purnawirawan Jenderal Pak Andika atau mantan Gubernur Lemhanas, Mas Andi, yang tentu memahami isu ini di luar dalam ya. Jadi pasti isu pertahanan justru kami rasa bisa menjadi kejutan nantinya karena hal-hal yang bisa diinformasikan dari tim TPN sendiri. Tapi di luar itu kami juga melihat isu-isu seperti globalisasi, geopolitik dan geoekonomi itu sebenarnya sangat relevan dengan posisi Pak Ganjar waktu itu sebagai pemimpin di Jawa Tengah. Bagaimana dia melihat isu-isu krisis iklim, isu-isu rantai pasok global itu mempengaruhi, misalnya seperti yang sedang ramai gitu ya, tentang pupuk di Jawa Tengah gitu. Itu sebenarnya bagian dari bagaimana rantai pasok global terganggu pasca konflik-konflik di berbagai kawasan. Jadi kami rasa isunya sebenarnya membumi dan Pak Ganjar pasti siap untuk menghadapi apapun pertanyaannya. Oke, ini ada Bang Immanuel Ebenezer juga dari tim Prabowo Subianto, tapi Bang Eben tahan dulu ya Bang Eben. Saya ingin ke Mas Baidul dulu. Mas Baidul, ini terkait dengan kita kalau membahasnya terkait dengan anggaran Menhan yang cukup tinggi di 2024. Ada catatan apa dari Fitra sendiri? Ya, saya kira memang Kementerian Pertahanan ini
dalam satu dekade terakhir ini masuk 5 besar kementerian dengan anggaran terbesar ya. Saya kira publik sangat memahami hal itu. Sehingga sebenarnya kalau kita tracking ke belakang anggaran anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Pertahanan ini memang relatif fluktuatif sebenarnya. Tetapi memang ketika problemnya adalah ketika tahun 2024 ini ada penambahan anggaran 61,7 triliun dan itu bersumber dari utang. Nah, itu yang saya kira menjadi catatan seriusnya bagaimana kemudian pemerintah melihat ini tidak hanya sekedar bagi-bagi kue anggaran, tetapi bagaimana kemudian substansi dari belanja itu betul-betul diperhitungkan oleh pemerintah sehingga apa yang menjadi harapan dari besaran anggaran ini tidak kemudian menjadi persoalan kan, karena kita sudah tahu bahwa ada problem-problem di dalam proses pengadaan alutsista kita kan ya, sebagai salah satu prioritas yang digagas oleh Kementerian Pertahanan misalnya. Oke, tahan dulu Mas Baidul, saya ingin ke Bang Eben. Bang Eben, ini terkait dengan jelang debat nanti, apakah yakin bahwa Bapak Prabowo bisa menjawab atau berdebat nanti, menguasai debat terutama terkait pertahanan dan keamanan, terlebih dengan adanya isu Kemhan yang anggarannya dinaikkan atau naik di 2024, Bang Eben? Ya, saya rasa soal isu pertahanan, saya yakin Pak Prabowo, karena beliau Menteri Pertahanan, saya yakin beliau paham sekali ya bagaimana mengelola pertahanan buat bangsa ini. Karena ini apalagi sekarang sudah ada namanya konflik di Ukraina, kemarin ada konflik di Palestina Israel, kemudian ada konflik juga di Laut Merah, itu di Yaman. Ini pasti akan menjadi pertimbangan beliau dan perhatian beliau, karena kita tidak boleh lengah dengan kondisi global hari ini. Gitu. Jadi saya rasa Pak Prabowo paham sekali, walaupun kami tidak mengesampingkan di kubunya Pak Ganjar, ada di situ banyak tokoh-tokoh yang paham sekali tentang pertahanan, begitu juga di tempatnya Mas Anies. Saya rasa soal pertahanan ini kan menjadi isu kita bersama, karena kita tidak mau soal siapa yang lebih mengerti, tapi bagaimana siapa kita saling membahu untuk bisa melihat pada sudut pandang kita yang bisa kita tawarkan buat bangsa ini ke depan. Jangan sampai bangsa ini lengah soal pertahanan dan keamanan, karena kita tidak mau para proksi-proksi negara luar itu bisa menghancurkan bangsa ini. Karena kita belajar dari Arab Spring, itu kan lemahnya pertahanan negaranya. Dan saya rasa Pak Prabowo sangat paham sekali lah. Jangan sampai nanti problem-problem pertahanan ini itu malah kita lemah. Bahkan saya melihat ada beberapa negara yang sengaja ingin menciptakan bangsa ini menjadi lemah. Kita lihat Pak Prabowo kan sangat patriotik sekali orang ini. Dia tidak peduli apapun, yang penting bangsa ini terjaga dengan semangat NKRI-nya. Karena yang kita jaga selain NKRI dan wilayah adalah ideologi, dan semuanya punya komitmen itu. Mas Ganjar punya komitmen, lantas Mas Anies juga punya komitmen. Ya sudah, tinggal kita lihat ke depan gagasan-gagasan keamanan seperti apa. Tapi saya yakin sekali ini bukan soal bagaimana menguasai materi, tapi bagaimana bisa menguasai memberi solusi pertahanan buat bangsa ini. Jadi sekali lagi saya dari sudut pandang tim kampanye nasional Prabowo Gibran, kami tetap melihat siapapun nanti menghadapi debat kedua ini, mereka punya potensi untuk menjawab, dan saya yakin pada punya masukan-masukan yang lebih maju lah. Tapi karena saya sebagai pendukung Pak Prabowo, saya yakin sekali karena beliau ini hari ini menjabat sebagai Kementerian Pertahanan, beliau akan lebih menguasai, walaupun yang lain juga pasti menguasai, kayak begitu kira-kira. Oke, Bang Eben, terkait dengan tadi memang Mas Baidul sendiri mengatakan bahwa memang meskipun anggaran sudah cukup besar di Kemenhan, tapi memang masih banyak problem-problem yang belum terselesaikan dengan anggaran sebesar itu. Apakah Pak Prabowo sudah siap ketika nanti ditanya
terkait hal tersebut ketika debat? Ya, saya rasa sangat siap lah. Apalagi kan beliau tahu alokasi anggaran itu kemana aja. Pasti kan beliau akan bicara tentang data. Anggaran ini, anggaran prioritasnya apa, anggaran belanjanya buat apa, pasti akan beliau sampaikan. Tapi biarlah nanti di debat kedua nanti beliau akan menjabarkan anggaran-anggaran yang hari ini yang menjadi pertanyaan publik. Saya rasa itu, Mas. Oke, Mas Maidul, ini terkait dengan anggaran yang cukup besar di tahun 2024. Apa yang memang Fitra temui terkait dengan anggaran ini dan juga penerapannya dalam penerapan anggaran tersebut di lapangan? Ya, catatan pentingnya sebenarnya kan ini, Mas. Yang pertama bahwa besaran anggaran ini harus dibarengi dengan pengawasan yang baik ya, pengawasan yang baik, terus penggunaan belanja yang baik. Misalnya kita bisa lihat tadi disinggung misalnya soal mini essential force misalnya gitu kan, itu kan tahun tahap kedua ini kan 2015-2016 kan tidak tercapai. Artinya ada problem gap sekitar 12% dari target yang sudah ditetapkan. Nah, ketika kemudian ada anggaran naik ya, di anggaran alokasi anggaran dinaikkan, maka ada konsekuensi yang harus dilihat kembali oleh Kementerian Pertahanan dalam posisi ini maupun pemerintah secara umum. Jangan sampai kemudian anggaran ini menjadi problem baru. Misalnya kita tahu bahwa ada beberapa kasus di dalam pengadaan alutsista kita tentang korupsi misalnya kayak gitu. Nah, itu kan juga catatan penting ya bahwa itu tidak bisa dinafikan keberadaannya, tetapi bahwa fakta penyalahgunaan anggaran itu terjadi, dan itu saya kira juga menjadi PR besar bagi Kementerian Pertahanan, dan dalam posisi ini misalnya pemerintah secara umum untuk menjawab persoalan ini dan mengklirkan kepada masyarakat. Saya kira itu poin-poin penting. Oke, Mas Guntur, terkait dengan tema debat nanti, strategi agar tidak dilahap atau tidak dilahap lah ya kasarannya oleh pasangan 02 dari pasangan Ganjar Mahfud ini seperti apa, Mas Guntur? Kalau strategi dilahapi sepertinya kita tidak serendah itu ya, targetnya gitu. Kami targetnya justru memang ingin menunjukkan ke publik bahwa meskipun misalnya dianggap Pak Ganjar tidak memiliki latar pertahanan ataupun HI gitu, dia tetap memiliki persyaratan penting untuk menjadi panglima tertinggi nantinya. Jadi itu yang pertama, Mas. Yang kedua, kami yakin bahwa debat ini tadi Bang Eben sudah sebut, debat ini adalah soal isu yang sebenarnya saya yakin semua setuju gitu, sangat penting. Tapi yang mau dikedepankan oleh Pak Ganjar di sini adalah kita memiliki ketransparansi yang jelas seperti disebut tadi Pak Maidul, karena kita mungkin memerlukan anggaran pertahanan, saya rasa nggak ada pakar yang nggak setuju kita anggaran kita masih di bawah standar misalnya 1% gitu untuk misalnya modernisasi. Tapi kemudian pertanyaannya kan itu adalah merujuk ke MEF yang dibikin di zaman Pak SBY. Waktu itu ketika dibikin yang menjadi prediksi pertumbuhan ekonominya 7%, dan sekarang kita tidak sampai di situ, dan kami tidak melihat ada gelagat itu dari selama beberapa tahun terakhir misalnya merevisi MEF ke depannya seperti apa, tidak pernah muncul. Satu, dua, sangat jarang publik bisa menemukan data sebenarnya udah berapa persen sih MEF ini tercapai, dan kira-kira misalnya tadi mendapatkan banyak bantuan luar negeri atau utang luar negeri itu akan diarahkan ke pengadaan apa yang dianggap vital untuk pertahanan negara. Hal seperti ini yang saya rasa tidak bisa dilindungi di balik alasan rahasia negara dan sebagainya, karena ini kan juga satu hal lagi tadi sudah disebut oleh Pak Kamta bahwa justru ketika misalnya Kemhan bisa merilis hal-hal seperti ini yang namanya confidence building measures dengan negara-negara tetangga kita, bahwa itulah bagian dari diplomasi pertahanan. Ketika kita mengeluarkan anggaran, kira-kira kita akan mengeluarkannya untuk apa, dan itu hal yang lazim di dunia pertahanan. Jadi itu kira-kira hal-hal norms dasar yang kami rasa Pak Ganjar akan sentuh dan akan menjadi pembeda ya, bahwa ini, tapi sekali lagi yang perlu ditegaskan, ini bukan hearing Panglima, ini bukan fit and proper test Kapolri, bukan hearing Menlu, ini adalah debat capres. Jadi kami rasa tidak perlu sampai detail, dan Pak Ganjar kami pikir akan menawarkan hal yang
baru seperti doktrin baru yang nantinya bisa didiskusikan lebih jauh. Oke, terakhir saya ingin closing statement dari tiga narsum kami pada sore hari ini. Mas Guntur, ada closing statement terkait dengan jelang debat nanti? Closing statement dari saya mungkin hanya publik mungkin akan menganggap Pak Ganjar bukan leading gitu di sini, tapi kami sangat yakin persiapan Pak Ganjar sudah matang. Kami sudah bertemu juga dengan Purnawirawan TNI Polri, bertemu dengan pakar-pakar Dewan Pakar di TPN, dan saya rasa Pak Ganjar sangat bersemangat ya dengan isu ini, karena memang tadi ini syarat mutlak menjadi seorang panglima tertinggi, memahami ini, dan kami yakin Pak Ganjar bisa perform dengan sangat baik. Baik, Mas Eben, Bang Eben. Statement terakhir Bang Eben, jelang debat nanti. Ya, semoga nanti banyak hal yang bisa menjadi gambaran kita soal doktrin baru buat Indonesia ke depan. Karena kita menghadapi keamanan global ini kan kita harus lebih lebih concern lah, nggak bisa sembarangan. Apalagi dengan hadirnya industri digital. Ini kan kita butuh basis keamanan, basis digital juga harus kita kuatkan agar perang-perang konvensional itu nanti kan sudah semua diisi oleh mereka yang paham tentang teknologi digital. Ini juga penting keamanan digital kita, karena kan digital ini kan tatanan baru dalam yang namanya keamanan. Jadi saya yakin Pak Prabowo akan lebih fokus pada tatanan baru ini soal pertahanan berbasis digital ini. Saya rasa beliau akan lebih fokus pada itulah, dan saya yakin, dan ini fokus kita bersama, tidak bisa, karena nggak bisa juga kita harus menyerahkan ke Prabowo aja. Saya yakin para kandidat-kandidat ini juga mereka punya tawaran-tawaran yang bisa diterima buat bangsa ini ke depan, apalagi terkait ketahanan dan pertahanan gitu. Baik, Bang Eben. Mas Baidul, terakhir statement terakhir, closing statement terkait dengan jelang debat nanti, terutama dengan anggaran Menhan atau Kemhan yang besar di 2024. Silakan. Ya, tentu kita sangat berharap ya bahwa proses debat nanti bisa menghasilkan gagasan-gagasan baru terkait dengan pertahanan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira menjadi sangat penting dalam posisi ini transparansi penggunaan anggaran juga perlu disampaikan ke publik. Kemudian masyarakat tahu bahwa besarnya anggaran di Kementerian Pertahanan ini betul-betul ada proses transparansinya, ada proses akuntabilitas sehingga anggaran ini dikelola secara kredibel ya. Dan ini literasi kepada masyarakat lebih baik lagi. Baik, terima kasih Mas Guntur, Mas Baidul, dan juga Bang Eben. Lalu tadi sebelumnya sudah ada Mas Sukamta telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita tunggu di debat Capres kedua nanti. Selamat sore. Siap.